Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa adik-adik ya di pagi hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021 untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan hari Minggu tanggal 14 November akan dilayani oleh Kak Yosi dan juga Kak Amel pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bersaat teduh bersama. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan untuk memulai ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Di minggu pagi hari ini kami bersyukur, Engkau boleh ada buat kami, penyertaan-Mu sungguh luar biasa, buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh hadir di minggu pagi hari ini, yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada minggu ini Bapa. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah persekutuan teruna kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang boleh kami persembahkan ini Bapa, kiranya menjadi persembahan yang berbau harum bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Walaupun kami masih daring Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan setiap hari memulihkan keadaan negeri kami Tuhan dari pandemi COVID-19 dengan lebih baik. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau berkati setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur pasal yang ke-65, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Untuk Mazmur ini yang berangka ganjil akan dibacakan oleh Kakak Layan, dan untuk Mazmur yang berangka genap akan dibacakan oleh adik-adik sekalian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyambut berita kebenaran firman Tuhan. Dengan itu kita mari menyanyi dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan baitnya yang keempat, berserah kepada Yesus.
adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan untuk kelas Dwi oleh Kak Yosi Kaya dan kelas Eka akan dibawakan oleh Kak Amelia Manafi. Untuk itu, selamat mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Shalom adik-adik. Di pagi hari ini, pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-32 ayat 1-6, yang sudah tadi dibacakan oleh Kak Dianti. Adik-adik, pembelajaran kita minggu pagi ini mau menyampaikan bagi adik-adik teruna tentang bagaimana kita bisa bersabar menghadapi masalah. Tentu hal itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi adik-adik, maupun bagi kakak sendiri dan juga kakak-kakak lain yang lainnya. Tetapi di kitab Keluaran ini juga mau menyampaikan bahwa bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan adik-adik. Ini cerita suatu bangsa yang dipilih oleh Allah menghadapi pergumulan mereka, dan ini pun akan menjadi contoh bagi kita sampai saat ini. Bangsa Israel adik-adik pada saat mengalami peristiwa eksodus dari tanah perbudakan di Mesir, mereka berjalan melalui danau Teberau dan akhirnya tiba di Gunung Sinai, Herop ya. Di sini adik-adik, Allah kembali memanggil Musa agar dapat naik dan bertemu dengan Allah selama 40 hari lamanya. Itu bukan hari yang, istilahnya bukan waktu yang pendek ya adik-adik. Itu panjang banget tuh, 40 hari. Ya. Dan hal ini bukanlah kali pertama, ya, bukan kali pertama Musa diajak untuk bertemu dengan Allah. Musa bertemu dengan Allah itu ada kali yang pertama. Kakak harap adik-adik masih mengingat ya bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa pada waktu itu melalui semak-semak yang menyala. Nah, itu adik-adik dapat baca pada kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Pada saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat yang diberikan Allah dalam 2 loh batu, pada saat itu adik-adik bangsa Israel ini sendiri sudah mulai merasa jenuh. Bahkan mereka bersungut-sungut adik-adik. Bersungut-sungut tentang Musa. Ya kan? Apakah Musa sengaja mengulur-ngulurkan waktu untuk kembali ke perkemahan atau kembali ke tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu? Itu kan ada di bacaan yang tadi kita udah baca ya. Keluaran 32 ayatnya yang pertama. Nah, hal ini adik-adik membuat bangsa Israel itu masih merasa bahwa kenapa begitu lama sekali Musa harus berada di atas gitu kan, di puncak gunung. Sedangkan mereka udah mulai merasa bosan, mulai merasa jenuh gitu kan. Akhirnya persungutan mereka itu mereka sampaikanlah kepada Harun. Ada yang masih ingat ya siapa Harun? Ya, kakak harap adik-adik kelas Dwi tetap mengingat tentang sejarah Alkitab ya. Ya, di sini bangsa Israel itu meminta kepada Harun, ya, meminta kepada Harun untuk membuat lembu, anak lembu emas. Tetapi bangsa Israel sendiri, mereka itu tidak berpikir adik-adik, ya. Mereka tidak berpikir dan mereka lupa bahwa pertemuan Musa dengan Allah sendiri bukanlah suatu pertemuan yang singkat. Musa berdiam di Gunung Sinai untuk menerima hikmat juga daripada Tuhan. Ya, hikmat daripada Allah. Agar nantinya Musa dapat membimbing bangsa Israel yang dipilih Allah ini untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kesabaran yang sudah tidak dimiliki oleh bangsa Israel ini, akhirnya mereka memaksa, mendorong Harun untuk, ayo kita buat nih
suatu penyembahan, gitu kan? Nah, kalau kita bilang saat ini, mulailah kita seperti menyembah berhala, adik-adik. Ya, anak lembu emas itu dibuat dari apa, adik-adik? Dari semua anting-anting, kalung, cincin, ya. Semua perhiasan emas yang dipunya bangsa Israel pada saat itu dikumpulkanlah untuk dileburkan. Setelah dileburkan, dibuatlah menjadi satu patung anak lembu emas. Betapa pintarnya ya bangsa Israel pada saat itu, adik-adik. Mereka bangsa yang pintar sehingga mereka bisa mencetak atau membuat satu patung, ya, anak lembu emas itu, dan akhirnya mereka menyembah juga patung itu. Nah, inilah kesalahan bangsa Israel. Karena ketidaksabaran mereka hingga membuat mereka seolah-olah berpikir bahwa apa sih yang dilakukan Musa di atas sana? Lama sekali sih. Kenapa kita harus menunggu dia? Gitu kan? Padahal mereka nggak tahu. Kita bertemu dengan Allah saja, saat ini kita hanya bisa melalui doa. Ya kan? Bagaimana pada saat itu kita kembali ke masa itu di mana Musa harus bertemu dengan Allah sendiri. Harus mempunyai hikmat, adik-adik. Bukan hanya sekedar datang, ketok pintu, pintu dibuka, ya udah masuk. Gitu kan? Bukan seperti itu, adik-adik. Ya. Dari hal ini kita mempelajari bahwa akibat dari Harun menuruti keinginan bangsa Israel menyebabkan terjadinya kemarahan dari Musa. Sekembalinya Musa dari puncak gunung Sinai, adik-adik, apa yang terjadi? Kemarahan Musa memuncak sehingga dua loh batu yang diberikan Allah kepada Musa sebagai perjanjian atau ketaatan bangsa Israel dilempar dan akhirnya hancur. Ya kan? Adik-adik pasti masih ingat ceritanya. Ya. Dan apa yang terjadi pada Harun, adik-adik? Pada saat itu, apa yang terjadi pada Harun? Harun sendiri tidak dapat memasuki tanah perjanjian bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi ada dua orang ya, Musa dan Harun, yang tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tentu cerita Musa bukan hanya karena dua loh batu, ada hal yang lain yang Musa buat sehingga dia pun tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita selaku teruna. Apakah kita mau seperti bangsa Israel yang tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi suatu masalah? Atau kita malah melupakan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita selama ini, hingga kita lebih banyak bersungut-sungut nih kepada Tuhan. Tuhan Yesus kok seperti ini sih? Padahal kan aku mintanya seperti ini, kenapa dikasih seperti ini? Enggak kan? Atau mungkin pada saat adik-adik lagi nunggu nilai ujian atau hasil semester akhir gitu ya, pelajaran akhir dan harus dievaluasi, yang adik-adik berharap bahwa dapat nilainya 8 tapi jatuhnya 6. Dalam jenjang waktu menunggu hal itu, apakah adik-adik berserah kepada Tuhan? Apakah adik-adik membawa itu dalam doa bagi Tuhan atau dalam pergumulan adik-adik? Atau malah adik-adik lebih banyak sibuk dengan HP adik-adik sendiri? Ya, karena saat ini HP kalau kita bilang udah menjadi sesuatu yang penting bagi kita, adik-adik. Jelas menjadi sesuatu yang penting. Kita bisa buka YouTube, kita bisa cari berbagai macam pelajaran di sana. Kita pun bisa menggunakan HP itu untuk melakukan panggilan, video call, dan sebagainya. Ya. Apakah adik-adik sambil menunggu hasil yang keluar itu, adik-adik lebih mementingkan, ya sudahlah ya, mending saya main HP, ya sudahlah, ya terserahlah nilai berapa mau keluar. Setelah nilai yang keluar itu hasilnya tidak sesuai dengan pemikiran adik-adik, apa yang terjadi? Kembali lagi, kenapa sih bisa kayak gini Tuhan Yesus? Padahal aku loh rajin berdoa, aku rajin belajar. Ayo, kita melatih kesabaran kita. Ya, kita mencoba untuk
lebih berserah kepada Tuhan dengan segala kondisi dan keadaan saat ini yang kita alami. Bukan untuk bersungut-sungut. Setiap orang di sini di kelas Dwi pasti mempunyai masalah, gitu kan? Kauci juga pasti punya masalah. Kakak-kakak layan yang lain pun pasti punya masalah, gitu kan? Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah yang ada? Apakah kita mau jadi orang yang penuh dengan emosi, marah-marah, hingga bisa menimbulkan mungkin perpecahan antara adik kakak, permusuhan, dan sebagainya? Atau kita mau mencoba untuk bersabar menghadapi segala sesuatunya, ya, bukan menjadi orang egois, ya. Atau kita mau lebih mementingkan diri dan kesenangan pribadi, dan yang menjadi orang yang tidak mau peduli, gitu ya, tidak mau peduli melihat masalah maupun kesulitan orang lain. Kakak harap kita bukan seperti itu ya. Kakak harap adik-adik bisa menjadikan kesabaran kita itu yang dimana merupakan keteladanan kita juga bagi Allah. Ya. Kita bersabar menunggu hasil yang kita harapkan. Ya, kita bersabar juga untuk menunggu apa sih jawaban yang tepat bagi saya, gitu. Jika itu kita bisa lakukan adik-adik, kita sendiri dapat merasakan manfaat dari kesabaran yang kita punya dalam rangka meraih keberhasilan adik-adik, ya. Kita menjadi teruna yang tidak gampang marah, pastinya. Kalau kita bersabar, kita nggak gampang marah adik-adik. Ya, kita juga tidak menjadi teruna yang memaksa. Atau kita menjadi teruna yang menciptakan permusuhan terhadap orang lain. Ya, sehingga kalau itu kita menjadi orang yang seperti itu adik-adik, membentuk diri kita itu bukan lagi menjadi sosok teruna yang menjadi murid Kristus, bukan. Tapi menjadi teruna yang egois, ya. Teruna yang seperti tadi Kauci bilang, hanya mau mementingkan diri kita sendiri deh, gak usah peduli sama orang lain, gitu ya. Jadi adik-adik, kakak berharap adik-adik pun dapat menyatakan komitmen adik-adik sebagai teruna, dan yang terpenting adalah sebagai murid-murid Tuhan, bahwa kita dapat berdamai dengan diri kita mempunyai kesabaran, serta tekun dalam meraih cita-cita adik-adik walaupun banyak masalah yang terjadi di sekitar kita. Ya, sekali lagi kakak mau sampaikan bahwa ada rancangan indah Tuhan di dalam kehidupan kita semua adik-adik. Asalkan kita mau sabar dan kita mau bertekun dalam doa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengar berita kebenaran firman yang boleh dibawakan dan disampaikan baik di kelas Dwi oleh Kak Yosi dan juga di kelas Eka oleh Kak Amel. Untuk itu kita akan merespon berita firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama adik-adik menyanyi dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Ku Suka Menuturkan.
akan masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Yosi. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali lagi Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami selama sepekan ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu agar kami dapat datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, dalam doa syafaat kami di saat ini, kami mau berdoa kepada adik-adik klien kami yang dimana saat ini mereka masih dalam kegiatan belajar mengajar dan juga masih ada yang bersekolah baik melalui Zoom ataupun yang sudah berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka di sekolah mereka masing-masing. Kiranya Bapa Engkau mau menjaga dan melindungi mereka, Engkau juga mau jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, yang dimana Bapa, biarlah pelajaran mereka semuanya dapat berjalan dengan baik, dan pada saat mereka pun harus belajar di sekolah, mereka masih tetap menjaga dan menjalankan prokes Bapa, hingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang masih dalam Zoom, kiranya Engkau juga memberkati mereka dengan segala fasilitas ataupun dengan perangkat yang mereka pakai, agar proses belajar mengajar yang mereka terima semuanya pun dapat berjalan dengan baik, dan akhirnya mereka dapat mengembalikan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk para orang tua dari adik klien kami dengan segala pergumulan hidup mereka secara pribadi maupun pergumulan hidup mereka bersama-sama secara keluarga. Kiranya Engkau mau menjaga dan Engkau mau melindungi mereka dimanapun para orang tua ini bekerja maupun menjalankan aktivitas mereka. Biarlah mereka tetap dapat menuntun anak-anak mereka agar tetap dapat bersama-sama dengan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami bersama-sama di ibadah hari Minggu maupun kegiatan-kegiatan perkat lainnya. Bapa, kami juga datang bersekutu berdoa Bapa, kami mau menyerahkan perkat persekutuan teruna Bapa dengan segala program kerja kami, yang dimana program kerja kami ini Bapa akan kami laksanakan dalam bulan-bulan depan ini Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami membutuhkan campur tangan-Mu Bapa agar program ini pun dapat berjalan dengan baik. Biarlah program yang kami laksanakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB, terkhususnya GPIB Maranatha Denpasar. Biarlah Bapa Engkau memberkati dari pemimpin, dari pendeta jemaat kami, Ibu Yvonne, sampai dengan koster gereja. Kami serahkan orang-orang yang ada di dalam gereja kami ini, orang-orang yang bekerja di kantor gereja, dan juga mereka semua yang ada bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Kiranya Engkau mau melimpahi berkat, Engkau juga mau jaga keluar masuk mereka, dan biarlah segala program dari yang sudah disiapkan dari gereja kami ini dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga program-program untuk para pelkat yang ada di Maranatha Denpasar ini. Kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik klien kami, orang tua dari adik klien kami maupun teman-teman seperlayanan kami yang dalam kondisi sakit saat ini Bapa. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan kepada mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa tabib yang agung hanya Engkau Bapa,
Biarlah kesembuhan pun datang melalui tangan para dokter, obat-obatan yang mereka pakai, hingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan akhirnya Bapa, kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan murid-murid-Mu sampai di saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini. Bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan persembahan syukur, boleh menitipkan kepada orang tua adik-adik. Untuk itu, kita menyanyi, memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 79, bait yang pertama, Beri Padanya. Diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat yang Kau sediakan bagi kami setiap hari selama 1 minggu ini Bapa. Berkat jasmani dan rohani yang Kau berikan bagi kami. Kami anak-anak-Mu mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh sediakan bagi kami melalui persembahan kami yang kami berikan pada hari ini, melalui ibadah persekutuan teruna kami. Mohon Tuhan kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di seluruh muka bumi dan juga bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan persembahan kami yang kecil ini Bapa. Jangan lihat nilai dan jumlahnya, tetapi berkatilah setiap hati kami yang boleh memberikannya dengan sukarela, sehingga kami boleh melihat sama kami sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kami kepadamu. Untuk itu Bapa, berkatilah persembahan kami, dan biarlah semuanya boleh menjadi persembahan yang harum dan hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Amel Manafe, mari adik-adik kita akan bangkit berdiri, kita menyanyi dari Gita Bakti 116, bait yang pertama untuk pengutusan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
Teruna yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa berkat dan pengutusan. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau, Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini, sepanjang kami boleh beribadah. Bahkan Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara, boleh terus menguatkan kami, bahkan setelah kami selesai beribadah. Ajarkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, menjadi anak-anak yang terus membawa kasih, damai, dan juga kami bisa sabar dalam kami menjalani kehidupan kami boleh tetap taat, mengarahkan pandangan kami dan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kuasa dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penguatan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, menyertai, melingkupi kita semua, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, untuk warta Pelkat Persekutuan Teruna kita, seperti biasa pada minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah Persekutuan Teruna melalui YouTube dan juga di jam yang sama adik-adik ya, jangan lupa. Dan kebetulan juga kita ada SBTH Voice. Jadi adik-adik tolong didengar juga SBTH Voice-nya supaya setiap hari kita dibangun bersama-sama di dalam saat teduh kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta Pelkat PT kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.